Ini heboh banget guys, seorang guru SMP di Bandung jadi perbincangan netizen. Hanya karena satu hal, dia memberikan tugas menggambar organ reproduksi manusia. Kedengarannya seperti pelajaran biologi biasa kan? Tapi ternyata banyak orang nggak setuju. Ada yang bilang ini nggak pantas, ada yang marah, ada yang justru ngedukung guys. Ini banyak netizen yang berkomentar dan ini pro dan kontra ya sebenarnya. Jadi sebenarnya siapa nih yang salah? Guru, orang tua, atau kita semua yang belum siap ngomongin topik sensitif tapi penting ini? Kasus ini bermula di sebuah SMP di Bandung. Seorang guru IPA memberikan tugas ke siswanya menggambar sistem reproduksi pria dan wanita. Ini bagian dari kurikulum resmi topik biologi untuk kelas 9. Ya, ini loh anak baik loh ya, ulangan sendiri gurunya Nah, salah satu orang tua murid merasa keberatan karena ia menganggap gambar-gambar tersebut tidak pantas untuk anak-anak. Oh, itu makan dulu dong. Ia pun mengunggah keluhan itu ke media sosial dan seperti biasa viral. Ulangan. Oh, dia ngumpulin HP ngaruh tuh ya. Dia HP ayah HP. Oh, kasukan. Lalu muncul dua kubu nih, satu mendukung si guru karena ini bagian dari pelajaran, dan satu lagi merasa ini bentuk pelecehan terhadap nilai moral. Kalau kayak begini bingung ya jadi gurunya. Sebelum kita menghakimi, mari kita lihat faktanya. Menurut kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, pelajaran tentang sistem reproduksi memang wajib dipelajari. Kita lihat slide buku biologi kelas 9. Nah, anak-anak diajarkan fungsi organ reproduksi, sistem kerja, dan cara menjaga kesehatan. Bukan untuk mengajarkan seks bebas, tapi justru untuk menghindari penyimpangan informasi. Dan menggambar itu metode belajar visual guys, supaya anak bisa memahami secara konkret. Bahkan metode ini dipakai sejak zaman dulu di berbagai negara. Masalahnya, kita masih tabu ngomongin soal organ tubuh, bahkan saat konteksnya edukatif. Kenapa pendidikan seks masih tabu? Kenapa sih kita masih ngomong risih soal tubuh manusia? Padahal anak-anak sekarang tumbuh dengan internet. Mari bisa dapat informasi dari mana aja, yang kadang salah dan membingungkan juga ya. Kalau bukan dari guru, dari siapa mereka belajar? Dari TikTok, dari meme, dari gosip temen? Kalau kita terus larang guru ngajarin hal penting, jangan salahkan kalau anak-anak kita belajar dari sumber yang salah. Reaksi masyarakat terbelah, tapi banyak juga yang menyayangkan kenapa harus diviralkan. Bukannya dibicarakan baik-baik dengan pihak sekolah. Beberapa pakar pendidikan mengatakan viral bukan solusi, justru bisa merusak reputasi guru dan sekolah yang sebenarnya mengikuti aturan. Sementara itu, si guru sendiri kabarnya sudah dipanggil pihak dinas pendidikan untuk klarifikasi, tapi belum ada sanksi karena memang dia nggak melanggar aturan guys. Jadi di sini paham ya guys ya, siapa yang sebenarnya salah itu sebenarnya siapa ya? Karena ini memang pelajaran biologi. Kasus ini bukan soal satu guru, ini soal sistem, soal cara kita sebagai masyarakat melihat pendidikan. Apakah kita siap terbuka atau kita masih menghindar? Jika anak tidak diajari oleh sekolah atau orang tua, mereka akan diajari oleh internet. Kita harus mulai berani ngobrol tentang topik sulit dengan bahasa yang sehat, dengan data, dengan empati. Karena kalau bukan kita yang edukasi anak-anak kita dengan benar, siapa lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Setuju juga kalau pendidikan seks itu penting dan harus diajarkan dengan cara yang tepat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kalau kamu peduli. Sampai ketemu lagi di Elva TV.